Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Putri Angelina. Saya merupakan mahasiswi di IAIN Langsa pada prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Unit 1 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu tentang quantum learning. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan quantum learning itu? Nah, jadi quantum learning ialah metode belajar yang mengajak siswa belajar dalam suasana yang lebih nyaman dan yang lebih menyenangkan, sehingga siswa akan lebih bebas dalam menemukan berbagai pengalaman baru di dalam proses belajar mengajarnya. Nah, adapun tokoh di dalam quantum learning ini yaitu Bobby the Builder. Teman-teman tahu nggak sih mengapa kita harus menggunakan quantum learning untuk belajar? Yang pertama, quantum learning digunakan untuk menciptakan belajar yang lebih efektif. Yang kedua, metode ini dapat digunakan untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, quantum learning ini dapat menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak pada seorang anak. Jadi, pada metode quantum learning ini, proses belajarnya ialah mengajak siswa untuk lebih nyaman dan menyenangkan di dalam proses belajarnya. Sedangkan secara garis besar, quantum learning adalah upaya pedoman, strategi, dan aktivitas belajar yang bisa dimanfaatkan untuk menguatkan daya ingat dan pemahaman. Selain itu, membuat aktivitas belajar sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan. Quantum learning ini berasal dari bahasa Georgi Lazarev. Dia melakukan penelitian yang dinamakan sugestologi, yang menyatakan bahwa sugesti itu bisa dan pasti berdampak pada saat kondisi belajar mengajar. Nah, teman-teman tahu nggak ada beberapa teknik dalam metode pembelajaran quantum learning ini? Yang pertama, teknik belajar mandiri, teknik belajar visual, auditory, reading, and writing kinesthetic, teknik belajar, dan teknik belajar teori Peter Haney dan Mumford. Selain teknik-teknik yang tadi, di dalam quantum learning itu juga ada teknik memori, seperti melatih imajinasi, teknik rantai kata, teknik plesetan kata, sistem pasang lokasi, dan teknik akrostik. Nah, jadi apa sih tujuan kita mempelajari teknik quantum learning ini? Jadi tujuan yang pertama ialah membuat lingkungan pembelajaran yang lebih kondusif, bisa memperoleh aktivitas belajar yang menggembirakan dan nyaman serta menyenangkan, dapat adaptif terhadap kapabilitas otak dan apa yang diperlukan oleh otak. Selanjutnya, bisa menolong perkembangan dan kesuksesan hidup ataupun karir di setiap individu. Dapat mengembangkan akselerasi pembelajaran individu dan grup belajar. Nah, sampai di situ itu adalah tujuan dari pembelajaran quantum learning. Kita sudah membahas tentang apa itu quantum learning, tekniknya, tokoh dari quantum learning, dan tujuan dari quantum learning. Selanjutnya kita akan membahas tentang multiple intelligensi.